Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 2 dengan tema pengenalan indeks saham Sabtu 12 Juni 2021. Perkenalkan, saya Penny Maharani selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara Sekolah Pasar Modal Level 2 pada hari ini. Yang kami hormati Agnes Dewi Anjani selaku Ketua Pelaksana Sekolah Pasar Modal. Yang kami hormati Bapak Ahmad Nurayanto selaku pembicara Sekolah Pasar Modal Level 2. Dan kepada seluruh peserta Sekolah Pasar Modal yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya. Sehingga kita semua dapat mengikuti acara yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa susunan acara SPM level 2. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi dari pembicara. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, presensi dan kuesioner. Dan yang terakhir, penutupan dan sesi foto bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pemaparan materi kegiatan Sekolah Pasar Modal Level 2. Dengan tema pengenalan indeks saham yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nurayanto. Oke, halo Mbak. Mas, suara saya masih ada? Masih ada. Halo? Suara saya masih ada? Masuk, Pak. Oke. Ini langsung aja ya. Oke, langsung tak mulai. Baik. Ya, nanti pokoknya kalau suara saya nggak jelas langsung di aja. Baik, Mas. Oke, baik. Saya beralih teman-teman. Selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Pasar Modal Level 2. Mengenal indeks saham. Nah, teman-teman, kalau kita kemarin gimana sih cara sudah gimana cara jual beli saham, kapan waktunya, dan aturan-aturan yang ada di dalamnya melalui pasar. Sekarang kita lanjut kemana? Ke cara mengenal indeks saham. Indeks saham itu apa sih? Next slide. Indeks saham adalah kumpulan dari beraneka macam saham yang dijadikan atau digunakan sebagai indikator. Oke, boleh next, Mas. Indikator dalam memilih indikator itu ukuran yang mengukur kekumpulan saham kategori tertentu. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui indeks yang namanya IHSG, indeks harga saham gabungan, dan artinya dia mengukur semua saham yang ada di perusahaan Indonesia dijadikan satu wadah, ya kan? Dan diukur gimana kinerjanya.
Maka teman-teman pasti sering lihat di berita, di koran, atau di website itu pasti tiap hari ngomonginnya ESG kan. Nah, ESG itu apa punya gimana kan kinerja dari pasar modal itu sendiri. Contoh misal IHSG kemarin Jumat ya. Nah, IHSG kemarin Jumat ditutup melemah di angka Rp6.095 atau turun minus Rp12,041 atau setara minus 0,20%. Nah, artinya pada kemarin Jumat mayoritas saham di Bursa Efek Indonesia itu turun sehingga menyebabkan indeks kita turun. Begitu juga sebaliknya. IHSG ternyata selama tahun terakhir, ya kan, itu mengalami peningkatan selama setahun terakhir dari 4.600-an menjadi Rp6.095. Nah, artinya itu untuk mengukur gimana pasar modal kita, gimana saham-saham yang ada. Nah, digunakanlah indeks itu. Boleh next, Mas? Nah, indeks itu dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi, indeks itu biasanya yang mengeluarkan ya ada lembaga itu. Contoh, ada yang kemarin adalah penyedia indeks lokal, Bursa Efek. Kita punya IHSG, LQ45, DII, Indeks Indeks, terus ada lagi ISSI, Indeks Karya Indonesia, sebagainya. Ada counterparty atau counterpart mengeluarkan indeks itu. Contoh, lembaga PHSI itu mengeluarkan indeks yang isinya perusahaan-perusahaan yang mematuhi kebijakan lingkungan. Maka indeksnya serikat. Apa? Kompas 100 indeks yang dikeluarkan oleh Kompas Gramedia Group yang berisi 100 saham yang paling liquid versi Kompas 100. Nah, selain indeks lokal, ada juga penyedia indeks global, MSCI, FTSE Russell, S&P Global, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu biasanya mengeluarkan indeks-indeks tertentu itu untuk mengukur apa? Mengukur kinerja dari saham-saham atau dari produk-produk yang masuk indeks itu. Nah, next lagi kita. Oke, selanjutnya teman-teman. Setelah kita tahu indeks ini, ya kan? Oke, boleh di next, Mas? Halo. Boleh di next? Suaraku masih masuk enggak? Masih, Mas. Nah, berani. Ya, oke. Di sini ada beberapa website sebelumnya indeks global yang bisa kita gunakan. Untuk apa? Untuk mengukur pasar modal sebagai belahan dunia. Contoh, ya kalau di Indonesia kan kita tahu ya, ada yang namanya IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, ya kan? Nah, terus nanti ada lagi yang namanya, misal nih teman-teman di Singapura, ada indeksnya untuk pasar modal Singapura, namanya Straits Times Index. Terus kalau teman-teman lihat yang di mana, ya kan kita punya S&P 500, Nasdaq dan sebagainya. Nah, oh ya, aku boleh jadi co-host ya? Nanti aku boleh jadi co-host ya? Nanti biar aku bantu Kevin aja deh. Oh, boleh. Yo. Nah, kita sekarang kan ini IHSG, Life Index Harga Saham Gabungan. Teman-teman, IHSG itu adalah indeks
yang menjadi tolak ukur pasar modal di Indonesia, ya kan? Oleh karenanya, ketika kita ngomongin IHSG, ya aku udah baca screen ya. Oke, udah muncul screenku ya. Waktu pernah ada ini. Nah, tadi kita sampai ke ya kan? IHSG. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ini data masih per 2020 akhir, ya kan? Ternyata 2020 kita mengalami penurunan yang cukup dalam. Dari sebelumnya indeks 6.229 rupiah turun tajam ke 3.000, terus di Desember kemarin itu di closing di 5.239. Artinya benar 2020 itu pandemi tidak signifikan terhadap pasar modal kita. Tidak indeks kita kita kan menurun tajam kan, tetapi ya selama 10 tahun seandainya kita berinvestasi di 2010, ya kan, terus kita tinggal sampai sekarang, malahan naiknya masih signifikan. Selama 10 tahun itu kita naik 106,8%. Nah, kalau kita lihat dari IHSG itu menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa untuk investasi jangka panjang. Dan walaupun 2018, 2015, 2013, IHSG mengalami penurunan, tapi dia akan pulih dengan cepat dari tren penurunan itu. Kita lihat nih ya, 2013 minus, ya kan, tapi 2014 sudah balik lagi, ya kan. 2015 minus, tapi 2016 sudah balik lagi. 2018 sama. Nah, 2020 walaupun minusnya dalam, itu sudah tumbuh lagi. Artinya apa? Artinya indeks kita itu punya daya tahan dan recovery yang baik. Lalu, manfaat dari indeks. Apa sih manfaat dari indeks itu? Manfaat dari indeks, ya kan, itu ada 3, teman-teman, kalau kita ambil garis besarnya. Pertama, sebagai indikator ekonomi. Kedua, acuan dalam berinvestasi. Ketiga, penelitian dan analisis. Nah, sebagai indikator ekonomi, IHSG itu bisa kita gunakan untuk mengukur sentimen pasar. Contoh, ini indikator ekonomi. Kita mengukur kondisi pasar atau kita menggambarkan kondisi ekonomi paling awal itu DXY. Karena DXY itu termasuk yang namanya leading indikator. Leading indikator itu maksudnya indikator dia itu sangat peka, dia akan bergerak duluan sebelum kejadian aktualnya terjadi. Contoh gini, teman-teman. Kasus COVID pertama kali dirilis di bulan apa? Pertama kali diumumkan pemerintah itu bulan apa? Mungkin tidak dari 20 hari. Apa, Mas? Bulan apa? Ayo, ada yang tahu? Maret, Mas. Maret, betul. Maret 2020 kan. Kita lihat di sini nih, lihat. Ini pas titik, oh nggak bisa, saya bisa gambar ya di sini. Iya, oh bisa. Ini. Aduh, sorry. Ya, jadi penurunan dalam ini, undang Januari Februari turun, tapi nggak dalam. Maret pertama kali COVID keluar, dia langsung turun signifikan. Nah, artinya apa? Artinya di saat inilah COVID itu pertama kali diumumkan, indeks kita langsung turun. Jadi dia leading indikator. Jadi
Februari akhir, terus Maret, April, Mei, itu penurunan terdalam indeks kita. Setelah itu dia recovery, dia mencoba recovery. Artinya, tadi saya bilang, IHSG itu menggambarkan kondisi ekonomi sebelum kondisi itu terjadi atau sebelum data lainnya. Karena pasar modal itu kan isinya investor. Investor itu selalu melihat ke masa depan. Prospek bagaimana prospek perusahaan itu ketika kondisi ekonominya sedang seperti apa. Maka ketika kondisi ekonominya itu dalam posisi yang mengkhawatirkan, investor akan melakukan strategi defensif, mengurangi porsi investasinya, melakukan revalidasi portofolio dan lain sebagainya, ya berakibat kepada penurunan harga saham. Nah, kalau harga saham turun, otomatis indeks turun dong. Karena tadi indeks itu kan sebagai pengukur, seperti tolak ukur. Nah, yang kedua mengetahui sentimen pasar. Nah, sekarang itu sentimennya apa? Sekarang itu investor terjadi apa? Optimis atau pesimis? Oh, investor optimis. Dia naik. Oh, investornya itu agak khawatir, mas, mereka cenderung ditunjukkan dengan indeks yang dia bergerak hanya di range saja. Oh, investornya pesimis, mas, dia khawatir dengan kondisi yang akan terjadi juga, maka indeks akan turun. Terus kita ketahui dari indeks indikator ekonomi. Nah, kedua, indeks itu kita gunakan sebagai acuan investasi. Ada dua, active investment sama passive investment. Bedanya apa? Bedanya, kalau active investment, kita itu akan membuat portofolio kita berdasarkan indeks acuan yang tujuannya adalah untuk mengungguli indeksnya. Contoh misal, saya punya 5 saham. Saham itu saya ambil dari indeks S55. Nanti setelah 1 tahun, 6 bulan, atau 12 bulan, saya akan cek kenaikan dari saham-saham di portofolio saya, apakah lebih tinggi dari indeks 45 ya, jadi acuan saya. Kalau lebih tinggi, artinya indeks saya berhasil mengungguli indeks. Nah, yang kedua, itu passive investment. Passive investment adalah membeli suatu investasi yang dia mengikuti indeks. Contoh, kita beli reksadana LQ45, kita beli ETF GPI. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengikuti indeks. Ini beda. Nah, tipsnya, perbandingan kinerja antara portofolio investasi dengan indeks acuan perlu memperhatikan indeks yang dipakai agar perbandingan yang diaman tepat. Jadi kalau kamu misalnya saya mau bandingin ini indeks L55, ya udah dengan saham-saham yang ada di dalamnya L55. Kamu mau bandingin L55 dengan saham-saham yang dari dalam indeksnya, jadi nggak relevan. Ini contoh yang pasti kayak gini, kan kita beli reksadana saham L55, ini pemberlakuan apa tarik, karena dia bergeraknya biasanya bersama 2 indeks. Karena pasti kasih saya diperlukan dan yang ketiga diversifikasi. Indeks itu dapat membantu kita melakukan diversifikasi dalam investasi. Jadi, oke, mas, saya udah punya saham A, saya ingin cari saham lagi, tapi yang kriterianya bersama A, investasinya, misalnya udah pakai indeks saja. Saham A itu masih indeks apa? Oh, masih indeks BI, udah masih BI. Yang ketiga, berarti penelitian dan analisa. Teman-teman, bagi mahasiswa, apalagi yang SD, dia kan akuntansi manajemen, biasanya isinya adanya data student. Data student itu adanya di laporan keuangan. Dan kadang kamu harus mengambil sampel beberapa perusahaan atau emiten. Maka kamu pasti sampelingnya pakai indeks. Misal, pengaruh kinerja share terhadap ROA dan ROE di samping perusahaan yang masuk ke indeks
DII, itu ada indeksnya. Maka teman-teman sangat beruntung udah dapat pengenalan indeks dulu di sini. Jadi kan nanti nggak perlu gitu. Karena kita dengan melihat indeks kita bisa menganalisa performa di masa lalu untuk mengekspektasikan performa di masa depan. Nah, indeks saham itu bisa kita bagi teman-teman. Ada indeks saham non sektoral, ada indeks saham sektoral. Indeks saham non sektoral itu adalah indeks saham yang dibentuk berdasarkan kategori tertentu. Contoh tadi ada lalu ada kategori indeks sektoral, yang mana indeks sektoral ini dibagi berdasarkan sektor bisnisnya. Nah, untuk lebih mengenal indeks, kita coba yuk cari tahu pengertiannya satu persatu. Nah, saya print dulu. Teman-teman bisa buka web indx.co.id. Ya kan? Lalu teman-teman bisa masuk ke produk, klik indeks. Nah, teman-teman akan mengetahui indeks itu apa aja. Jadi kita contoh nih IHSG. Diskusinya adalah indeks yang mengukur kinerja dan semua saham tercatat di bursa efek Indonesia. Terus ada IDX 80 dari semua saham yang 229 tadi, yang mana IHSG difilter menjadi 80 saham yang memiliki ekuitas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta modal-modal yang baik. Nah, difilter lagi dengan kriteria yang sama di sekitar 3 menjadi 1. Ya kan? Masih dia yang ekuitas paling tinggi. Nah, nanti masih difilter lagi menjadi IDX 30, yaitu mengukur kinerja dari 30 saham yang memiliki ekuitas tinggi dan kapitalisasi pasar besar sama kan. Dan itu kita masih memiliki indeks lain. Contoh indeks grup 30 mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren terhadap pertumbuhan laba bersihnya bagus. Jadi dia beberapa tahun terakhir labanya itu tumbuh dengan baik growth 30. Dan ini yang baru nih IDX ESG adalah indeks yang mengukur kinerja dari saham-saham yang memiliki penilaian environmental, social and governance atau GTG kalau dibilangnya, good corporate governance yang baik dan tidak terlibat dalam kontroversi yang besar. Jadi kalau kamu cari perusahaannya citranya baik, cara pengelolaan perusahaannya baik, maka bisa pakai ESG juga. Atau kan aku mau cari saham yang sering memberikan dividen lah. Oke, ini ada IDX 20. 20 saham yang memberikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yang besar. Ada IDX BUMN 20. Lalu yang tadi ada IDX dan serta yang baru IDX BUMN juga. Nah, terus akhirnya dibikin oleh pihak ketiga. Contoh, Kopan 100, Bisnis 27, ada 36, Investor 33, Umum 15, dan lain sebagainya. Nah, itu karena sektor bisnisnya karena bahan baku, sektor perindustrian, jadi dari bisnisnya sektor barang konsumen, kesehatan, keuangan, ekonomi, infrastruktur dan transportasi. Jadi dalam memilih investasi kita melakukan trading, kita boleh pakai indeks saham. Sekarang mau pakai indeks yang sektoral atau yang non sektoral, tergantung dari pola bisnisnya atau kondisi ekonomi yang sekarang.
kita kembali lagi ke PowerPoint teman-teman. Nah, indeks saham itu diperbarui secara berkala teman-teman. Terutama yang non sektoral ya. Selanjutnya diperbarui secara berkala kita masuk di indeks. Diperbaruinya itu tahun 2 kali rata-rata. Jadi ada yang namanya evaluasi mayor. Evaluasi mayor itu evaluasi besar. Di evaluasi mayor itu bisa merubah isi dari indeks itu. Nah, LQ45 tadinya saham A dan saham B itu masuk ke LQ45. Karena ada saham C dan D yang likuiditasnya lebih bagus, sehingga menggeser posisi A dan B, sehingga saham A dan B keluar dari indeks. Nah, mereka itu keluarnya ketika evaluasi mayor atau masuknya indeks saham baru indeks itu ketika evaluasi mayor. Sedangkan evaluasi minor itu hanya menyesuaikan adjustment terhadap jumlah saham di indeks tersebut, sehingga bobot dari konstituen tetap tanpa adanya pemilihan saham baru. Itu yang tanya, kok aku ngecek tahun lalu saham ini masuk LQ45, mas, kok tahun ini enggak? Ya berarti dia sudah mengalami evaluasi mayor indeks itu, dan saham yang kita berikan tadi sudah keluar. Oke, nah ini lagi ya, caranya kok jadi sampai 729 saham ada di BSD. Kalau kita terjadi, kok bisa terjadi sampai 45. Sebenarnya apa aja? Jadi oh iya, aku mau ngingetin ke panitia tadi udah di screenshot ya, jangan lupa kalau di screenshot yang memperlihatkan toko KSRO beserta jumlah total pertanyaan itu kirim ke aku. Ya, oke. Saya itu termasuk di sektor apa sih? Saya mau dari yang paling gampang deh. Ada saham namanya PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dia termasuk ke sektor apa, subsektor apa. Jawab aja pakai apa. Misal, dia termasuk di batu bara, coal mining kan, berarti dia buat dia mas. Nah kalau Telekomunikasi Indonesia maksudnya kemana? Dan tahun berapa teman-teman? Ayo. Nyalain mikrofon aja nggak apa ya, karena aku nggak bisa ngecek chat. Ada yang bisa nebak? Ayo, udah. Tahun berapa? Tujuh tidak tiga ya, jadi Telkom itu maksudnya ke situ telekomunikasi. Nah, terus ada lagi nih kita PT Indofood CBP Sukses Makmur, dia maksudnya teknologi. Dia masuk ke sektor 5.1 waktu itu. Jadi teman-teman dalam memiliki investasinya, teman-teman sudah tahu itu masuk ke sektor mana, kayak apa, supaya bisa melakukan yang namanya diversifikasi. Nah, terus kita lihat di sini sebenarnya. Selama 10 tahun, ya kan, kita cek kinerja dari indeks-indeks yang ada di bursa Indonesia. Karena indeks-indeksnya kan memberikan ikan yang tinggi secara konsisten dibanding dengan lainnya yang naik ya turun.
Nah, kita sendiri teman-teman. Berdasarkan data Jasika yang masih dibilang indeksan itu ternyata itu bisa sektor dengan market cap paling besar itu adalah sektor keuangan. Nah, pertanyaan saya cuma market cap itu apa sih? Tahu nggak teman-teman? Apa sih market cap itu teman-teman? Halo, suara saya masih tetap? Mohon maaf Mas, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus ya? Oke. Tahu lah pertanyaannya, teman-teman. Market cap itu apa sih? Kalian tahu nggak? Kapitalisasi pasar atau definisinya, Mas? Pengertiannya dari market cap. Kalian tahu nggak? Ayo, coba bantu aku jawab dong. Boleh nyalain mikrofon aja teman-teman. Dan ini nggak ada yang tahu nih, nggak ada yang jawab. Oke, tak kasih tahu. Market cap itu adalah rumusnya ya jumlah saham beredar dikali harga saham. Contoh, BCA itu memiliki market cap 800 triliun rupiah. Kalau saya nggak salah ya, pokoknya sekitar 100 sampai 800 triliun rupiah. Hal itu didapat dari harga saham BCA yang 32.000 rupiah dikali jumlah lembarnya yang ada 3 miliar rupiah. Saya ketemulah market cap-nya berapa. Nah, itu teman-teman kita tahu bahwa BCA itu salah satu saham dengan market cap tertinggi di bursa Indonesia. Maka di sini kita kelihatan sektor dengan market cap terbaik dan adalah sektor finansial. Satu. Nah, kedua mana nih? Setelah finance itu apa? Itu ekor apa teman-teman? Halo, cek. Masih masuk suaranya? Masih Mas, tapi masih putus-putus. Bisa diulang lagi. Oke. Setelah sektor finance, sektor kedua dengan market cap besar diduduki oleh sektor apa? Consumer food industry. Ya, makanan dan minuman. Ya, sekitar 14,3% dari total market cap. Kalau nggak salah total market cap kita sekarang 7 ribuan. Nih kita lihat di sini masih per Agustus ya 2020, katanya belum update. Di sini kelihatan teman-teman kedua. BCA itu adalah saham dengan market cap banyak. Saham dengan market cap besar. Kok itu Mas? Ya. BCA itu di sini market cap-nya udah 765 triliun rupiah. Atau dia menguasai 12,61% dari total market cap kita. Nah, total market cap kita waktu itu 6.000 triliun. Ini paling bawah nih totalnya. Nah, dari yang masuk ke sektor keuangan itu ada berapa? Ada berapa teman-teman? Halo, cek. Masih masuk, Mbak? Masih Mas. Oh, ada berapa saham sektor keuangan yang masuk ke
20 besar market cap kita. Ada 5. BCA, BRI, Ya, BCA, BBRI, BMRI, kemudian BRI, SMA, Sinarmas, sama BBNI. yes, yes, ya. Jadi ada 5. Yang kedua, customerku tuh ada berapa tuh? Ada Unilever, ada Sampurna, ada INDP, ada Gudang Garuda, ada INDF, dan ada NGOR. Artinya apa? Catatan aja, finance sama kompetisi itu mendukung 2 sektor ini bisnis market cap paling besar perusahaan Indonesia. Patut dong, uang mereka aja masuk ke tes 20 perusahaan teratas, menguasai 60% dari perusahaan market cap. Dan ini disclaimer on ya, bukan ajaran untuk membeli. Nah, oke. Terus sekarang kita cerita. Kita kalau mau lihat tadi, kalau kita mau tahu indeksnya itu apa aja, pengertiannya apa, tentu bisa buka produk, terus klik indeks, nanti keluarnya kayak gini, ya kan? Nah, kalau teman-teman itu ingin tahu isi indeks itu apa aja, teman-teman buka ini data pasar, data saham, indeks saham. Oke, teman-teman yang tentuin, kita mau ngecek isi dari indeks apa. Yo, indeks apa yang mau dibuka isi sahamnya. Teman-teman yang riset. Ini ada banyak. Kita bisa tulis. Oke, 45 aja, Mas. Jadi apa, teman-teman? Coba, habis itu kita teman-teman yang milih. Ini adalah periode Maret sampai September ya, kita unduh dulu, nanti kita open. Rasanya bentuknya rar, pilih yang belakangnya PDF. Kalau pilih yang belakangnya EXL, nanti itu kita buka Excel. Nah, karena ada pengumumannya. Lalu kita lihat nih, isinya sama apa aja. Ada air Corporindo, Astra, terus ada berbagai macam bank, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, enaknya kalau kita ambil satu indeks, teman-teman, kita screeningnya mudah. Daripada kita screening semua sehari-hari di bursa, kita screening dengan indeks. Oke, jadi satu dari 30 ini. Nanti kita cek. Nah, kita tahu kan, oh ini cek 30 tahap. Kita cek kondisi ekonominya. Gimana kondisi ekonomi saat ini? Apa pilihan sektor yang bagus untuk kondisi ekonomi saat ini? Dan teman-teman nanti bisa screening itu dari kita. Kita lihat harga komoditasnya akan atau enggak. Kalau akan, boleh sendiri komoditas. Lalu dilihat dari sejarah komoditasnya, dia sedang pro ke sektor apa. Terus dilihat dari sisa sektoralnya. Sektor apa yang banyak memiliki pesan atau positif. Lalu tinggal pilih aja sektor saham yang termasuk sektor itu sendiri apa. Maka itu yang kita ambil. Ya, kita lanjut lagi yuk. Teman-teman mau ngecek saham apa? Indeks apa? Review 45 aja. Apa, teman-teman?
lima aja, oke, boleh yuk. 45 saham yang paling sedikit di Indonesia. Contoh yang paling atas ya. Yang ini ini produk-produknya. Pasti teman-teman udah panitia kan, karena memang saham yang masuk di desa itu memang sekarang dan biasanya kita temui dari atau kita lihat ada Agro Energi, Antam, Nasional, BCA, BRI, BTN, Salpostar, SL, Negara, Tamboha, BPT, INTP, INTP, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, kalau yang mau webinar, biasanya di bawahnya itu ada perhitungannya. Ya kan? Nanti itu bisa baca-baca. Oke. Itu arti 45. Nah, materi saya teman-teman berakhir sampai ini. Kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu tes tanya jawab. Nah, untuk tes tanya jawab, saya serahkan kembali ke Pak Moderator. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Irayanto. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab buat teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan masukkan atau tulis di kolom chat dengan format nama _ pertanyaannya. Teman-teman juga boleh open mic untuk bertanya langsung kepada narasumber. Silahkan yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat. Boleh di luar izin juga apa-apa. Mas Ian mau tanya. Ya, silakan. Kedengeran suaraku ya, Mas? Kedengeran kan suaraku? Kedengaran, Gus? Ian, ya. Berarti itu kan tadi bahas kapitalisasi pasar. Berarti otomatis kalau ada saham-saham yang masuk ke itu indeks L45, indeks L30 dan sebagainya itu berarti dia tuh udah dikategorikan per ada yang 3 bulan ya Mas, tadi ada yang sebulan juga, misalkan Agustus. Berarti dia tuh benar-benar yang sahamnya itu banyak beredarnya di masyarakat dan kapitalisasinya bagus sahamnya atau gimana Mas? Kalau misalkan nih aku mau beli gimana Mas? Dengeran nggak Mas? Halo Mas. Putus-putus. Masuk ya teman-teman? Masuk, Mas. Kayaknya Mbak boleh coba diulangi Mas juga. Jadi misal ada pasar, ya kan, dia marketnya mesti masuk ke indeks. Apakah saham itu bagus ya? Apakah intinya enggak? Kalau aku contohnya gitu Bang. Iya Mas, terus misalkan kalau kita
kayak masih bingung buat beli saham analisisnya. Nah, kalau kita beli cuman lihat dari ini perusahaan yang termasuk LQ45 kayaknya aman nih buat dibeli. Kayak gitu boleh nggak sih Mas kalau kita pengen beli saham? Bagus. Sip. Aku nangkap. Jadi gini teman-teman. Market cap, kalau bagi saya pribadi ya, itu menandakan seberapa kuat modal perusahaan itu di pasar modal. Jadi seberapa baiknya saham yang dilepas dan harganya di pasar. Semakin besar market cap dari suatu saham, maka pergerakan dari harga saham itu cenderung lebih sedikit volatilitasnya. Kenapa? Karena untuk saham itu bergerak butuh permintaan dan penawaran yang besar. Dan biasanya itu susah diatur. Satu orang atau segelintir orang yang punya uang 5 miliar aja, 50% dari market cap, dia bisa menggerakkan saham itu di pasar. Ya kan? Nah, tapi kalau saham itu market cap-nya 10 triliun, 50 triliun, maka akan semakin sedikit pengaruh dari dia berani besar. Kenapa? Karena dia butuh modal yang lebih besar untuk besar. Maka bagiku, market cap itu salah satu cara untuk mencari saham yang volatilitasnya lebih aman. Satu. Kedua, saham dengan market cap tinggi biasanya cenderung liquid. Liquid dalam artian permintaan dan penawaran akan saham itu selalu ada. Kenapa? Karena market cap-nya besar, karena banyak orang yang mau beli dan jual saham itu. Beda cerita kalau saham market cap-nya cuma anggaplah 500 miliar tadi ya. Ya maka biasanya sedikit orang yang membeli. Nah, oke. Oke Mas, paham. Sampai sini. Ya, paham ya. Oke. Ada lagi nggak? Yuk, masih ada waktu. Jangan Yang lain ada yang tanyain nggak? Teman-teman boleh open mic buat tanya. Boleh. Yuk, silakan tak tunggu teman-teman. Buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kolom chat atau open mic langsung. Betul, Mbak Tani. Yuk. Memang mekanisme perdegel dan indeks saham, teman-teman mungkin terkesan agak boring ya untuk mendengarkannya, tapi percaya sama saya, dua materi ini termasuk basic banget dan teman-teman harus tahu sebelum kita bahas di depan ke teknikal dan fundamental. Makanya saya butuh banyak feedback nih dari itu mana yang ingin dibahas lebih lanjut dan nanti kita masuk ke sesi saya buat ini. Yuk, silakan teman-teman. Tanya di luar indeks juga boleh sebetulnya. Halo teman-teman. Mas Ian boleh tanya lagi nggak? Boleh, silakan. Kalau aku pengen jelasin soal saham gorengan itu loh Mas. Kalau aku tuh nggak terlalu nggak juga sih maksud dari saham gorengan. Terus mungkin harganya tiba-tiba ada yang naik terus rendah kayak gitu loh Mas. Jadi saham gorengan itu kalau aku pribadi Mbak, aku menyebutnya saham yang perdagangannya tidak wajar. Kenapa? Jadi istilah gorengan itu muncul karena ibarat gini, gorengan itu kan cuma artinya ketika habis digoreng ya. Kalau setelah kamu tinggal beberapa jam dia jadi keras gitu kan, jadi nggak renyah lagi. Nah, sama kayak saham. Jadi saham itu cuma bergerak harganya ketika ada yang tadi aku bilang tadi market cap-nya misal cuma 10 miliar gitu ya. Aku punya uang 5 miliar, aku beli langsung pakai 5 miliar. Harga akan naik signifikan.
Nah, atau mungkin aku punya 30% dari saham yang ada di pasar. Tak jual semua, maka harganya akan turun. Nah, itu salah satu yang menyebabkan harga perdagangannya tidak wajar. Terjadi lonjakan secara tiba-tiba, baik di permintaan maupun penawaran, yang menyebabkan harga naik dan turun secara signifikan. Dan tidak wajar tanpa mendukung saham gorengan atau kita nyebutnya saham Puma, Mbak. Nah, biasanya ini saham-saham yang teman-teman sebut dengan saham gorengan itu nanti kita ketahui di sini. Buka ide.co.id lagi. Teman-teman masuk ke kanal berita. Pilih UMA, Unusual Market Activity. Nah, ini adalah saham-saham yang perdagangannya tidak wajar atau bisa teman-teman sebut dengan saham gorengan. Contoh deh yang benar-benar naik signifikan, PT DCI Indonesia Tbk. Kalau kita klik beritanya, nanti akan muncul beritanya. Saham ini harganya, Anda tahu nggak terakhir harganya berapa? Padahal dia baru IPO nih. Anda tahu nggak saham DCI ini harganya berapa? Nih kita cek ya. Harganya 40 berapa ribu nih? 43.200 rupiah. Bayangin teman-teman. Lihat, padahal Januari dia tuh IPO Januari 2021. Harganya 500 rupiah. Bayangin teman-teman, dari 500 rupiah ke 43.200 rupiah ya sampai tahun. Aneh gak? Aneh, ya nggak wajar. Langsung meroket. Padahal setelah IPO dia meroket, tapi cuma berhenti di sekitar 8.000. Itu dia terlalu lama nih dari Februari sampai Juli. Sampai Mei akhir lah. Nah itu bisa dari 8.000 ke 43.000. Maka perdagangannya nggak wajar. Ada berita apa? Ya, sahamnya dibeli atau ya bukan kenaikan pendapatan, sahamnya dibeli bos Indofood dan sebagainya. Nah ternyata ada itu, berita itu yang menyebabkan harganya signifikan. Nah itu termasuk saham yang UMA, Unusual Market Activity, Mbak. Nah, jadi kalau kamu mau tahu apa itu, kalau yang menurutmu gorengan, buka aja saham UMA. Biasanya setelah di UMA, saham itu nanti akan di apa ya? Setelah di UMA biasanya saham itu akan di apa? Sudah tahu nggak? Di suspend. Di suspend. Nah, suspend itu apa? Klik bisa suspensi. Suspensi berhenti. Ya. Yang oleh ketidakwajaran itu. Tujuannya apa? Tujuannya meng-cooling down. Meng-cooling down pergerakan harga saham agar kembali wajar dengan mengecek atau dengan memberi waktu kepada investor untuk kembali berpikir dan perusahaan untuk kembali memahami dengan pengetahuan gitu nih Mbak. Ya Mas, yang ternyata bisa cek juga di situ ya, rumah. Yes. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ya, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Mas mau tanya.
Tapi di luar materi nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Bisa. Gini kan, kemarin kan beberapa hari sebelum Kamdate itu kan saham HMSP itu kan harganya tinggi. Tapi pas udah tanggal itu, tiba-tiba turunnya banyak banget gitu. Nah itu kenapa dan gimana kok bisa kayak gitu? Oke. Itu salah satu yang namanya dividend trap atau jebakan dividen. Mas, gimana? Kita screen ya. Kita screen dulu. Jadi, perusahaan itu kan kalau kita mau dapat dividen, kita harus punya sahamnya sampai apa? Sampai Kamdate, ex-date, payment date, atau recording date? Kamdate. Nah, biasanya sebelum Kamdate, harga saham itu akan naik. So gitu Mas, ya, nih misalnya kita klik ya, di X, biar kita bisa ngecek historinya yang bisa dijualin. MSP. Berarti kita bikin 1 bulan aja deh, nah ini. Date-nya tanggal berapa, Mbak? Date-nya tanggal 8 kayaknya. Ya kan? Ya benar ya, tanggal 7 ya. Kan tanggal 8 itu Kamdate. Tanggal 7 dia naik nih. Ya kan? Signifikan. Setelah Kamdate Mas, dia turun. Namanya dividend trap. Jadi setelah si investor itu mendapatkan haknya untuk menerima dividen, dia akan menjual saham itu. Karena aku udah dapat dividen kok, aku udah dapat capital gain, jual aja sahamnya. Sehingga buat teman-teman yang membeli atau berpikiran untuk membeli saham sebelum Kamdate, mepet-mepet Kamdate, lebih baik dikaji ulang. Apakah histori-histori itu sebelumnya? Setelah Kamdate harganya masih stabil. Ada beberapa saham yang setelah Kamdate harganya malah naik. Tapi kebanyakan cenderung turun dulu. Tapi penurunan ini sifatnya sementara. Kenapa saya bilang sementara? Karena biasanya dalam kurun waktu, tapi nggak tentu ya, kurun waktu 3 bulanan setelah Kamdate, itu harganya kembali lagi ke harga sebelum Kamdate. Dengan catatan fundamentalnya bagus, ekonominya bagus, dan ada berita sentimen positif. Itu Mbak, itu dividen trap biasa. Nah, kalau ngomongin dividen, teman-teman juga harus tahu yang namanya dividen yield. Dividen yield itu ada yang tahu nggak itu apa? Dividen tahunan? Bukan. Dividen yield itu bukan dividen tahunan. Ayo, ada lagi ya? Dividen yield itu adalah apa yuk? Dividen yield itu adalah persentase dividen yang kita terima berdasarkan harga saham terakhir. Nama dividen yield. Entah, kenapa entah? Kenapa? Entah. Ya iya. Dimus dulu, Mbak. Oke. Gak apa-apa. Nah, jadi dividen yield contohnya gini teman-teman. Ada saham, ya kan? Rupiah. Nah, saham itu ngumumin mau bagi dividen. Waktu dia ngumumin mau bagi dividen itu harga sahamnya 1.000. Kita beli. Dia ngumumin bahwa dividennya adalah Rp50. Maka dividen yield-nya Rp50 dibagi 1.000. Ketemunya berapa persen dividen yield-nya? Berapa persen teman-teman? 5% itu dividen yield-nya. Nah, kalau ternyata pas Kamdate harganya turun nih ke 900 gitu ya. Ya sebenarnya dividen yield-nya masih 5% karena patokannya adalah ketika dividen itu diumumkan, kecuali kita patokannya pakai ketika dividen tanggal Kamdate, maka dividen yield-nya berubah lagi. Gitu. Kalau realnya saya itu matoknya ke harga saham yang saya miliki. Misal,
Lalu diumumin mau bagi dividen Rp50 per lembar, harga sahamnya 1.000. Kan harusnya dividennya 5%. Tapi saya udah punya saham itu dari harga Rp500. Udah beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, maka dividen yield-nya saya 10% dong. Kan Rp50 dibagi 500. Nah, itu artinya untuk menghindari dividen trap, ya kamu holding periodnya yang lama. Sampai sini bisa dipahami kalau dividen. Dan kenapa kalau harga sahamnya turun setelah update? Gimana Mbak Widya? Ya, sudah paham. Oke. Ada lagi? Mau tanya lagi, Mas. Oh, silahkan, yuk. Itu sebenarnya ini kemarin juga ditanyain sama teman-teman sih beberapa. Kan misalkan kita udah analisis saham, mau beli saham ini, maksudnya tahu waktu kita beli itu tuh sahamnya itu bisa langsung harganya turun. Nah, itu mungkin ada berita-berita lah, pasti ada berita itu yang bisa mempengaruhi. Sebenarnya kalau mekanisme berita kok bisa mempengaruhi harganya langsung, itu tuh gimana gitu loh, Mas? Jadi Oke. Mas, aku udah analisa, Mas. Analisanya menurutku benar. Laku beli harganya turun. Berarti ada faktor X kan, faktor eksternal yang menyebabkan harga turun. Rasanya bisa. Nah, pengaruhnya bisa terhadap harga saham itu gimana? Mas, sebenarnya bisa. Sentimen itu yang dipengaruhi itu bukan harga sahamnya loh, tapi apa? Investornya. Kan yang memasukkan order jual beli investornya atau sahamnya perusahaannya mah jalan-jalan aja. Contoh DCI tadi yang kita cek, dia dibeli Anthony Salim. Oke, dibeli. Nah, yang dipengaruhi oleh berita itu, yang terpengaruh oleh berita itu siapa? Investornya. Oh, dibeli Anthony Salim nih. Berarti perusahaannya bagus nih. Akhirnya orang berbondong-bondong beli saham itu, menyebabkan harganya naik signifikan. Sama kayak Antam. Dulu beritanya Elon Musk mau investasi Indonesia bikin pabrik baterai listrik, butuh cadangan nikel besar. Harga saham Antam naik signifikan. Ternyata Elon Musk gak jadi buka pabrik di Indonesia. Apa yang terjadi ke saham Antam? Turun signifikan. Pertanyaannya, itu udah berpengaruh belum ke kinerjanya Antam? Belum kan? Cuma sekedar berita kan? Iya, belum. Dan isu kan? Nah, jadi yang dipengaruhi itu investornya yang menyebabkan investor itu akhirnya gak jadi ya, aku jual aja sama Antam deh. Nah, juga banyak yang menjual sama Antam, jadi harga sahamnya tuh turun. Oh gitu. Iya, Gitu, paham Mas. Kalau kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, iya. Hah? Coba, kamu dulu ngomong. Ya, maksudnya kayak waktu bilang ada berita terus harga sahamnya turun lah, itu kayak gimana kok secepat itu? Kalau Mas Ian ini jelasin, ternyata itu pengaruhnya ke investor, mungkin karena ada berita itu investornya nggak jadi investasi atau bahkan ngejual kayak gitu. Jadi paham Mas kalau logikanya kayak gitu. Ya. Jadi pokoknya investasi itu bisa dilogika teman-teman. Bukan gara-gara wah dukunnya salah, enggak. Sebenarnya ada logikanya. Nah, terus lanjutin. Terus apa Mas yang harus kita lakukan ketika posnya kayak gitu, Mas, saya udah beli ini, harganya turun. Cross check lagi. Kalau aku biasanya pertama cross check lagi teknikalnya dulu. Kalau fundamentalnya bermasalah enggak? Oh, fundamentalnya enggak bermasalah kok. Enggak berpengaruh. Misalnya kayak berita Antam tuh, kan enggak berpengaruh ya di fundamental. Cross check di teknikal. Aku waktu beli, itu sebenarnya grafiknya itu di pucuk atau enggak? Oh, aku belinya kok ternyata salah nih, di pucuk. Cut loss. Kalau trading cut loss. Kalau investing ya sama, rebalancing ganti ke saham lain. Tapi kalau ternyata kita belinya kok nggak di pucuk tapi cenderung di bawah dan saham itu belum nembus ke bawah supportnya, ya udah tunggu dulu aja. Nunggu rebound. Kalau untuk jangka panjang tambah modal. Kalau untuk trading, kalau nanti dia sampai ke support dan turun ke bawah baru di cut loss. Atau kalau sudah turun 5% baru di cut loss. Itu strateginya. Tergantung dari holding periodnya. Bisa dipahami nggak? Apa kecepatan?
Intinya kalau tadi di apa Mas, masih nggak terlalu paham yang bagian situ. Oke, strateginya ya. Ya, strateginya. Jadi gini, kalau kamu udah beli nih, dicek dulu fundamentalnya, ada masalah nggak? Oh, nggak ada masalah. Perusahaannya baik-baik aja. Loncat ke teknikalnya. Kamu belinya itu di grafik teknikalnya, itu di pucuk nggak? Di pucuk dalam artian, kamu belinya harga mahal atau enggak? Oh, ternyata aku belinya harga mahal nih. Grafiknya udah di atas. Mau turun. Ya udah, cut loss. Nah, cara cut loss-nya itu dilihat berapa persen batas cut loss yang kamu terapkan. Kalau saya rata-rata batas cut loss-nya itu 5%. Jadi kalau saham itu turun 5%, saya sudahi. Kalau niatnya trading. Kalau niatnya investasi, kita mau pegang saham itu jangka panjang, ya maka kita boleh beli lagi ketika saham itu udah ada di batas bawahnya atau di spotnya. Nah, nanti ini itu akan banyak kamu dapetin di SPM teknikal. Makanya di kelas-kelas selanjutnya dengan dilewati. Oke? Oke Mas, siap. Paham. Makasih Mas. Yuk. Yuk. Yo, mungkin last question mungkin. 1-2 pertanyaan terakhir. Buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic. Mungkin udah Penny dari teman-teman. Oh, udah. Oke, boleh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ahmad Irianto. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Sebelum memasuki acara penutupan, kepada teman-teman peserta dipersilahkan untuk mengisi kuesioner melalui link yang telah masuk di email masing-masing peserta. Oke. Ya, nanti buat teman-teman bisa cek emailnya masing-masing ya buat ngisi kuesionernya kegiatan SPM level 2. Oke, lanjut Penny. Alhamdulillah, kita telah berada di penghujung acara atau sesi foto yang dilanjutkan oleh penutupan. Peserta dapat menghidupkan kameranya. Silahkan buat teman-teman bisa hidupkan kameranya. Yuk, teman-teman boleh open kamera. Yuk. Open Buat kamera dokumentasi ya teman-teman ya. Sorry nih, aku di jalan. Iya Mas, nggak apa-apa. Tetap masuk ilmunya. Yuk yang lain yuk, ini belum pada on cam. Ini udah lumayan. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi mungkin. Bentar. Belum. Yang Oke, 1 kali lagi teman-teman. Gaya bebas. 1, 2, 3. Makasih sudah. Makasih Mas Ian. Ya. Sama-sama teman-teman. Makasih semuanya. Iya, Yuk, izin lift ya. Thank you. Ya, Mas Ian, hati-hati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. terima kasih. Udah kan boleh.
Alhamdulillah, kegiatan pasar modal level 2 dengan tema pengenalan indeks saham telah berjalan dengan lancar. Semoga dengan kegiatan ini mendapatkan manfaatnya. Mari kita tutup acara sekolah pasar modal level 2 dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, Penny Maharani, selaku pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti dan mendukung terlaksananya kegiatan sekolah pasar modal level 2, sehingga berjalan dengan lancar. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. cek di email ya, cek emailnya masing-masing. Kalau ada yang nggak dapet kuesioner karena itu mungkin email kalian salah, itu nggak apa-apa, berarti nggak usah isi, tapi tetap kalian dianggap hadir kok. Gitu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.